Kisah makam tanpa nama. Sore itu, hujan baru saja reda di kawasan Pasar Loak 10 Ulu, Palembang. Nadia, mahasiswi seni rupa yang gemar mengoleksi barang antik, berjalan menyusuri deretan kios tua yang beraroma lembab dan kayu lapuk. Matanya terpaku pada sebuah cermin besar, berbingkai jati di pojokan lapak sepi. Bingkainya penuh ukiran melati dan ular yang melingkar di atas kepala sosok perempuan dengan mata tertutup. Itu cermin Belanda, ujar penjual tua yang duduk di kursi reot. Dulu milik nyonya besar di rumah dekat Sungai Musi. Tapi jangan taruh di kamar tidur. Kedang dia menatap balik. Nadia tertawa kecil, mengira itu hanya bualan mistis khas pedagang tua. Ia membayar 150.000 tanpa menawar. Sebelum menyerahkan cermin, si penjual menatapnya lama dan berkata pelan, "Kalau nanti ada yang aneh, jangan bicara balik." Malam itu, di kontrakan kecilnya, Nadia membersihkan debu dari cermin dan menaruhnya di sudut kamar. Lampu kuning redup memantulkan wajahnya yang tampak lebih pucat di permukaan kaca. Dewi, teman sekamarnya, menggoda, "Cermin kayak gitu cocok buat film horor, Nat." Nadia tersenyum. "Tenang aja, gak ada hantunya." Namun, malam pertama terasa berbeda. Saat semua lampu dimatikan, Nadia mendengar suara pelan dari arah cermin. Ketuk, 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 ketuk. Ia menyalakan lampu, tapi tak ada apapun. Cermin itu diam, memantulkan dirinya yang tampak sedikit tersenyum, padahal ia tak tersenyum sama sekali. Pagi harinya, Nadia tampak gelisah. "Aku dengar ada yang ngetuk dari dalam cermin." "Doh, mungkin tikus," jawab Dewi santai. Tapi matanya sekilas melihat pantulan aneh di cermin itu. Seolah ada bayangan lain berdiri di belakang Nadia hari demi hari. Keanehan semakin terasa. Setiap lewat pukul 2 dini hari, suara ketukan terdengar lagi. Hingga pada malam keempat, Nadia melihat sosok perempuan bergaun putih dalam pantulan. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dari balik kaca, bibirnya bergerak pelan. "Kembalikan namaku." Cermin bergetar, lampu kamar padam sesaat. Nadia menjerit, memanggil Dewi, tapi begitu sahabatnya masuk, semuanya sudah tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Nadia hanya duduk gemetar di lantai, memandangi cermin yang retak halus di bagian tengahnya. Keesokan harinya, Nadia kembali ke pasar, tapi lapak tempat ia membeli cermin sudah kosong. Pedagang di sebelahnya berkata, "Pak Rauf udah meninggal 2 minggu lalu." "Neng, lapaknya udah lama ditutup." Di tanah bekas kios itu, Nadia menemukan kain hitam tergeletak dengan tulisan samar, "Jangan sebut namanya." Malam nih, suara ketukan di cermin kembali terdengar. Lebih keras, lebih cepat, seperti seseorang memohon keluar. Ketuk, ketuk, ketuk. Dan di tengah retakan kaca, Nadia melihat mata seseorang perlahan terbuka. Hujan turun, lebih deras malam itu. Air menetes dari atap seng rumah kontrakan Ayu, menimbulkan bunyi berulang, seperti ketukan halus di dada yang gelisah. Sejak kepulangannya dari pemakaman 2 hari lalu, ia tak pernah tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu mendengar suara itu seolah seseorang memanggilnya dari jauh. Mula-mula pelan, lalu semakin jelas. "Ayu." Suara itu basah, seperti berasal dari tenggorokan yang penuh lumpur. Malam itu, tepat pukul 12:05, listrik padam. Hanya ada cahaya kilat yang sesekali menembus tirai jendela. Dalam sekejap terang itu, Ayu melihat sosok samar berdiri di halaman belakang. Pakaian putihnya basah kuyup, rambut menutupi wajah, dan kedua tangannya menggenggam tanah yang masih lembab. Ayu tersentak mundur, menabrak meja. Piring jatuh dan pecah berhamburan. Namun saat ia kembali menatap keluar, jendela sosok itu sudah menghilang. Ketika ia berlari ke dapur untuk mencari lilin, suara ketukan pelan terdengar dari pintu belakang. Tok, tok, tok. Ia mematung. Tok, tok, tok. "Ayu, bukain."
Nada suara itu tak asing, lembut, penuh kasih, seperti suara ibunya. Tapi, bagaimana mungkin ibunya baru saja dikuburkan 2 hari lalu? Dengan tangan gemetar, Ayu mendekat ke pintu. Ia menempelkan telinga ke kayu. Dari balik sana, terdengar suara napas berat dan aroma tanah basah yang menyusup melalui celah pintu. Ayu, dingin di sini. Suara itu kembali. Kini lebih pelan. Bukain. Nak, Ayu mundur perlahan, menahan tangis yang mulai pecah. Ia ingin menjerit, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dalam kepanikan, ia meraih kitab kecil peninggalan ibunya yang disimpan di atas lemari, membaca doa seadanya sambil menatap pintu. Namun tiba-tiba, ketukan berhenti. Sunyi. Beberapa detik kemudian, terdengar bunyi langkah menjauh di halaman, diikuti aroma anyir tanah yang semakin kuat. Ayu mencoba menenangkan diri dan menyalakan lilin. Nyala kecil itu membuatnya sedikit lega sampai ia melihat sesuatu di lantai dekat pintu belakang. Jejak kaki, basah dan berlumpur, mengarah ke dalam rumah. Ayu menatapnya. Tubuhnya membeku. Ia tahu pasti pintu tadi tak pernah terbuka. Tapi bagaimana bisa ada jejak di sana? Dari arah kamar tidur, terdengar suara berisik, seperti seseorang sedang menarik sesuatu yang berat di lantai. Ayu menelan ludah, berjalan perlahan, sambil membawa lilin yang bergetar di tangannya. Dan di saat ia membuka pintu kamar, lidahnya keluh. Kasur kini basah oleh lumpur. Dan di tengahnya ada bekas tangan yang mencakar dari dalam tanah. Pagi datang tanpa cahaya. Langit masih muram. Dan udara di rumah Ayu terasa lembab serta pengap, seperti di liang kubur. Ia duduk di tepi tempat tidur, sambil menatap kasur ibunya yang masih berlumur tanah. Entah berapa lama ia diam di sana, mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya mimpi. Tapi bau anyir tanah itu nyata. Ketika tetangga datang menanyakan kabar, Ayu hanya menjawab singkat. Ia tak berani menceritakan apa yang terjadi semalam. Ia takut mereka akan menganggapnya gila. Tapi ketika malam kembali turun, ketakutannya datang lagi lebih kuat dari sebelumnya. Hujan turun deras, kilatan petir menerangi halaman belakang. Di sela cahaya itu, Ayu melihat sesuatu di dekat pohon mangga, sebuah gundukan tanah yang belum ada kemarin. Ia tahu bentuk itu seperti pusara baru. Dengan rasa penasaran yang diselimuti ngeri, ia nekat keluar rumah, membawa senter kecil. Langkahnya menimbulkan cipratan air hujan, dan setiap langkah terasa semakin berat, seolah tanah mencoba menahan kakinya. Saat ia tiba di depan gundukan itu, sesuatu membuatnya menahan napas. Ada kain kafan yang mencuat sedikit dari tanah. Putihnya sudah kotor, seperti telah terendam lumpur berhari-hari. Tiba-tiba, tanah di hadapannya bergerak. Pelan, kemudian cepat, tanah itu menggeliat, bergemuruh, seperti sedang bernapas. Ayu berteriak, menjatuhkan senter, dan berlari kembali ke rumah. Tapi sebelum sampai ke teras, kakinya terasa ditarik sesuatu. Ia menoleh, pergelangan kakinya kini terjerat tangan pucat penuh tanah, mencengkeram erat, menariknya ke arah gundukan itu. Lepas, lepas. Ayu menendang sekuat tenaga, tapi genggaman itu semakin kuat. Dari dalam tanah, muncul wajah-wajah ibunya mengerang dengan mata kosong. Mulutnya penuh lumpur. Ayu, ikat ibu. Suara itu menggema di tengah hujan. Ayu menjerit hingga suaranya pecah. Dalam keputusasaan, ia meraih batu dan memukulkannya ke tangan itu sampai genggamannya lepas. Ia berlari masuk rumah, menutup pintu rapat, lalu bersandar sambil terisak. Di luar, suara tanah yang tergali terus terdengar, disertai bisikan pelan yang memanggil namanya berulang-ulang. Ayu, Ayu. Tapi suara itu tak hanya datang dari luar. Ia mendengarnya juga dari bawah lantai rumah.
seolah sesuatu sedang merangkak di bawah papan kayu. Bergerak perlahan ke arah tempatnya berdiri, lilin di meja bergetar, nyalanya meredup. Dan sebelum padam sepenuhnya, Ayu sempat melihat celah kecil di lantai, mulai retak dari dalamnya, keluar tanah basah. Lalu sebuah jari pucat muncul, merayap naik. Ayu menatap jari pucat itu dengan napas terhenti. Dari celah lantai, tanah basah terus menyembur keluar, mengotori kakinya. Ia melangkah mundur, tapi papan lantai berderit pelan, seolah rumah itu ikut bernapas. Dengan tangan gemetar, ia berlari mengambil cangkul kecil di dapur. Ia tahu tak mungkin bersembunyi selamanya. Dengan satu ayunan, ia menghantam celah lantai tempat jari itu muncul. Suara retakan kayu menggema. Tapi jari itu tak hilang, malah semakin banyak yang muncul. Semuanya menjulur keluar seperti akar pohon hidup. Ayu menjerit. Dari bawah lantai terdengar suara berderak, dan papan-papan mulai mengangkat. Lalu, kepala seseorang muncul. Rambut panjang basah, wajahnya separuh hancur tertimbun lumpur. Tapi Ayu tak perlu melihat lama untuk tahu itu ibunya. Tubuh mayat itu merangkak keluar dari bawah lantai, mengerang, lirih. Setiap langkahnya meninggalkan jejak lumpur hitam. Matanya kosong, tapi dari sudut bibirnya mengalir air tanah yang pekat. Ayu mundur ke dinding, tak mampu bicara. "Ibu?" Suaranya pecah di antara tangis. Sosok itu berhenti, menunduk. "Ayu, kenapa ku biarkan sendiri?" Suara itu serak, penuh kesedihan. Ayu menutup telinga. "Aibus meninggal. Kembali, Bu. Tolong kembali." Namun arwah itu justru mendekat. Tangannya yang beku menyentuh pipi Ayu. "Rumah ini dingin tanpa kamu." Ayu menepis tangan itu, berlari keluar rumah di bawah hujan deras. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu di halaman. Gundukan tanah yang tadi malam kini terbuka lebar, seperti baru digali dari dalam. Dan di tengah lubang itu terlihat benda yang familiar. Kaleng ibunya, kalung yang dikubur bersamanya. Ayu memegang dadanya yang berdebar. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, terdengar suara langkah berat dari belakang. Ketika menoleh, sosok ibunya berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan senyum kaku. Kalau Ayu tak mau ikut ibu, maka ibu yang akan tinggal di sini. Lalu, arwah itu melangkah masuk kembali ke rumah, perlahan menghilang di dalam. Sesaat kemudian, cahaya lilin di ruang tengah menyala sendiri. Dari jendela, Ayu melihat siluet ibunya duduk di kursi ruang tamu, seperti dulu menyisir rambut sambil bersenandung pelan. Tangannya gemetar. Rumah itu kini bukan lagi miliknya. Ia tahu ibunya telah kembali, bukan sebagai kenangan, tapi sebagai penghuni baru. Dan dari kejauhan, suara azan subuh terdengar lirih, namun suara itu tenggelam oleh satu kalimat yang berbisik lembut di telinganya. "Jangan tinggalkan ibu lagi, Ayu." Sejak malam itu, hujan tak pernah berhenti. Langit selalu kelabu, dan tanah di halaman rumah Ayu semakin lembek, seperti kuburan yang menunggu untuk menelan sesuatu lagi. Rumah itu kini tak sama. Setiap malam, Ayu mendengar langkah kaki dari ruang tamu, langkah yang lambat dan berat. Diikuti bunyi kursi bergeser serta suara perempuan bersenandung lembut. Lagu yang sama yang dulu sering dinyanyikan ibunya sebelum tidur. Namun, kini lagu itu terdengar sumbang, lirih, penuh rintihan. Ayu tak lagi tidur di kamar ibunya. Ia memilih bersembunyi di dapur, di antara aroma minyak tanah dan suara hujan di genting. Tapi ketenangan itu tak pernah lama. Kadang, ketika ia menutup mata, ia mendengar suara bisikan tepat di telinganya. Masakannya belum selesai, nak. Suatu malam, ketika hujan semakin deras, Ayu mendengar bunyi piring jatuh di ruang tamu. Ia memberanikan diri keluar dari dapur, membawa lilin kecil. Nyala api bergetar saat ia melangkah pelan di ruang tamu.
ia melihat sosok ibunya duduk di kursi tua. Rambutnya basah, matanya kosong, dan di pangkuannya ada foto keluarga lama yang kini basah oleh air hujan yang menetes dari langit-langit. "Ibu," suara Ayu nyaris tak terdengar. Sosok itu menoleh perlahan, menatapnya dengan senyum retak. "Ibu, kangen kamu, Ayu." Ayu bergetar menahan tangis. "Ibu, bukan lagi ibu. Ibu sudah tenang di sana. Kenapa kembali?" Sosok itu berdiri. Tubuhnya mengeluarkan bunyi retak, dan dari bawah kakinya menetes lumpur hitam. "Aku tak bisa tenang karena kamu tak pernah pamit." Ia ingat hari pemakaman itu. Ia tak sanggup melihat ibunya dikuburkan. Ia pergi sebelum liang tertutup. Ia tak pernah mengucapkan selamat tinggal. Air matanya jatuh, bercampur dengan tetes hujan. "Maaf, Bu," katanya pelan. Seketika, wajah ibunya berubah lembut. Hujan di luar berhenti. Sunyi menyelimuti rumah itu. Sosok sang ibu perlahan mundur, menatap Ayu dengan senyum damai sebelum tubuhnya larut menjadi kabut lembut yang menguap bersama udara dingin malam. Pagi datang dengan cahaya yang akhirnya menembus awan. Ayu membuka jendela udara segar. Masuk untuk pertama kalinya setelah berhari-hari. Ia menghela napas panjang, seolah baru saja dilepaskan dari cengkeraman mimpi buruk. Namun, ketika ia menatap ke halaman belakang, jantungnya kembali berdegup kencang. Gundukan tanah yang terbuka malam itu kini sudah tertutup rapi. Tapi di atasnya tergeletak sesuatu, kaleng ibunya, bersih, kering, dan berkilau seperti baru dibersihkan. Ayu tersenyum tipis, menggenggam kalung itu sambil berbisik, "Selamat jalan, Bu." Tapi sebelum ia berbalik, setetes air hujan jatuh ke pipinya. Lalu satu lagi. Dan dari langit yang mendadak gelap, hujan turun lagi pelan. Lalu deras. Dari arah ruang tamu, terdengar suara kursi bergeser. Lalu senandung lembut itu kembali terdengar. Dan cerita pun tamat.